Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sukacita untuk kita sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak kita untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Sepanjang malam Tuhan telah menjaga, menolong dan memberkati kami. Dan pagi ini kami siap memulai kegiatan kami. Namun kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur 60 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudara, tema renungan bagi kita pagi ini adalah pertolongan sejati hanya dari Tuhan. Mazmur 60 ini adalah merupakan doa pemazmur Daud yang muncul dari situasi yang sangat sulit bagi bangsa yang dia pimpin, yaitu bangsa Israel. Secara historis, mazmur ini dihubungkan dengan masa peperangan yang sangat berat, khususnya saat Raja Daud berperang melawan orang Aram di Mesopotamia dan juga berperang melawan orang-orang Edom di Lembah Asin, sebagaimana kita temukan di ayat-ayat pertama di Mazmur 60 ini. Di tengah pertempuran ini, Israel mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Dan Daud merasa Tuhan telah menolak dan meninggalkan umat pilihannya, seperti yang digambarkan pada ayat awal dari Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara, perasaan dikalahkan dan terombang-ambing oleh musuh ini menciptakan suasana putus asa bagi Daud. Sama halnya juga dengan kita ketika kita mengalami kondisi yang sama, pasti kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Namun di tengah keputusasaan tersebut, Daud tidak menyerah. Doa yang ia sampaikan kepada Tuhan dalam teks ini adalah merupakan seruan yang jujur dan tulus dari seorang Daud memohon agar Tuhan kembali memimpin dan memberikan kemenangan dengan pengakuan bahwa pertolongan Tuhan sajalah yang dapat membawa mereka melewati masa-masa krisis ini. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit yang membuat kita merasa tidak berdaya. Kita mungkin sudah mencoba berbagai cara, meminta bantuan ke sana kemari, namun hasilnya tetap nihil. Kita merasa seperti tembok besar yang menghadang, namun semua usaha kita menjadi sia-sia. Maka dalam kondisi seperti itulah pemazmur Daud mengingatkan kita akan satu-satunya sumber pertolongan yang dapat diandalkan adalah hanya Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, ayat 13 yang menjadi fokus kita dalam renungan pagi ini, yang berkata, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia saja pertolongan manusia. Tentunya pernyataan ini bukanlah tanda keputusasaan, melainkan sebuah pengakuan yang jujur dan realistis bahwa pemazmur sadar betul bahwa kekuatan manusia memiliki keterbatasan. Bantuan dari sesama manusia, sekuat dan sehebat apapun, tidak akan pernah cukup untuk mengatasi masalah yang melampaui kemampuan manusia. Pertolongan manusia bisa saja gagal. Pertolongan manusia bisa saja mengecewakan. Atau bisa kita katakan, bisa saja tidak datang sama sekali, sekalipun kita sudah berharap meminta pertolongan. Dengan mengakui hal ini, maka pemazmur mengalihkan fokus
dari keterbatasan manusia kepada kemahakuasaan Allah. Kemudian kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14, disebutkan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, ayat ini menjadi puncak dari harapan dan keyakinan pemazmur. Setelah menyadari kesia-siaan pertolongan manusia, pemazmur tidak lantas menyerah, melainkan berbalik kepada Tuhan. Ia yakin bahwa dengan Tuhan di sisi mereka akan sanggup melakukan hal-hal besar. Bukan karena kekuatan sendiri, bukan karena pertolongan manusia, melainkan karena Tuhan yang bekerja dan berdaulat atas mereka. Tuhanlah yang akan memimpin pertempuran dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Keyakinan ini memberikan semangat dan keberanian baru, mengubah kekalahan menjadi kemenangan yang pasti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menerapkan renungan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, mari kita mengevaluasi sumber pertolongan kita. Ketika kita menghadapi masalah, jujurlah pada diri sendiri. Apakah saudara dan saya lebih sering mengandalkan manusia, koneksi, kekayaan, atau kemampuan pribadi daripada berserah kepada Tuhan? Sadari bahwa semua pertolongan manusia, sekecil atau sebesar apapun, adalah terbatas. Jadikanlah pengakuan ini sebagai titik balik untuk berbalik kepada Tuhan. Hal yang kedua, mari berdoalah dengan keyakinan penuh. Jangan hanya berdoa sebagai opsi terakhir. Jadikanlah doa sebagai langkah pertama dan utama. Serahkanlah semua kekhawatiran dan ketakutanmu hanya kepada Tuhan. Mintalah pertolongannya dengan keyakinan penuh seperti pemazmur bahwa hanya Dia yang bisa memberikan pertolongan sejati, yaitu Allah sendiri. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Setelah berdoa, mari bangkit dan bertindaklah dengan iman dan keyakinan. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Saudara dan saya tidak perlu takut karena Tuhanlah yang akan memimpin dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Lakukanlah tugas atau hadapilah tantangan dengan keberanian, sebab kita tahu bahwa kekuatan kita bukan datang dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan, yaitu dari Dia yang menyertai kita. Saudara-saudara, pada akhirnya Daud melalui mazmur ini mengajarkan kepada kita untuk melepaskan ketergantungan kita kepada manusia. Dan sebaliknya, Daud menekankan, mari kita menaruh kepercayaan total kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita, dan Dia sumber kemenangan kita yang sejati. Demikianlah renungan bagi kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan di pagi hari yang indah ini. Kami diyakinkan oleh kebenaran firman Allah bahwa pertolongan sejati hanya datang dan bersumber dari Tuhan saja. Roh Kudus menolong kami untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami dan tidak hanya sekedar pendengar saja. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh, sakit, yang mereka alami dan rasakan. Dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Demikian juga dengan mereka yang sedang memiliki pergumulan, persoalan dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam studi, bahkan dalam usaha yang mereka geluti. Tuhan turun tangan, menolong, dan memberikan mereka jalan keluar, solusi yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.